mens rea ya Pak ya. Nah itu juga ada yang mengadukan juga begitu. Jadi ya kita yang menontonnya ya asik-asik aja. Kalau melihat dampaknya itu bisa sangat luas sekali karena kan kalau bicara soal media digital seperti ini tidak ngomong lagi menit tapi pada jam yang sama, detik yang sama itu bisa kita lihat. Ini kita bikin undang-undang penyiaran Bu 12 tahun sampai hari ini belum kelar. Ini ya Bu ya pasal 29 kan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Betul. Jadi itu kayak seperti intimidasi begitu ya Bu ya. Intimidasi atau dalam hal apapun ya. Iya, misalnya ibu dikirimi sesuatu ke rumah begitu. Kalau ibu tahu sumbernya, nah ibu bisa mengadukan hal ini dengan menggunakan undang-undang ITE ini. Gitu. Kalau dunia berubah pun kita tetap orang Indonesia loh. Gitu. Kalau saya tuh pengennya kayak gitu. Soalnya kalau nggak kita menjadi seragam, menjadi orang yang di drive oleh teknologi. Ya. Jadi teknologi ya mendrive kita, dia diciptakan untuk kayak gitu kok. Ujung-ujungnya vital. Jurnal itu manfaatkan buat negara juga kan. Jurnal itu kan manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPC Time, tayangan inspiratif, inovatif, dan edukatif, saluran inspirasi kita semua. Perkembangan teknologi ibarat dua mata pisau. Di satu sisi membuka peluang, namun di sisi lain menjadi pintu masuk bagi konten negatif yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan kita. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita hari ini Ibu Nurul Arifin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Reno. Seorang politikus yang saat ini bertugas di DPR RI Komisi 1 yang salah satunya membidangi komunikasi dan digital. Kita akan berdiskusi mendalam tentang bagaimana mengenali, menghindari, dan melawan konten negatif di sekitar kita. Mbak Nurul, data menunjukkan di tahun 2025 ini hampir 200 juta orang atau 80% penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet. Betul. Betul kan? Dengan dominasi Gen Z dan milenial sebagai pengguna terbesar. Apakah menurut Mbak Nurul literasi digital kita sudah seimbang dengan kecepatan dan penetrasi internetnya? Gimana tuh Mbak? Baik, Bu Reno terima kasih. Selamat pagi Pak Rusnandar dan Pak Iwan juga para pemirsa semuanya. Jadi saya dari Komisi 1, mitra kerjanya adalah Kementerian Komdigi salah satunya. Kemudian ada Pertahanan, Kemlu, BIN, dan Bakamla dan seterusnya. Dan pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana pentingnya begitu ya dunia digital. Karena dengan berbagai macam platform yang dimiliki, kemudian sosmed dan penggunanya yang menggurita begitu, populasi yang tadi memiliki akses ke internet disebutkan 229,4 juta pengguna. Ini populasinya sangat besar, kurang lebih 80,6% dari populasi Indonesia. Jadi angkanya sendiri sangat besar. Mungkin fantastik ya. Mungkin nomor 3 atau 4 di dunia lah pengguna internet kita ini. Dan kita mengenal bahwa netizen Indonesia itu plus 62 itu sangat agresif sekali dan juga solid ya. Kalau di dunia internasional itu biasanya kalau merespon sesuatu hal yang terkait dengan nasionalisme biasanya langsung bereaksinya solid lah, kompak ya. Kami senang gitu. Kalau saya menyebutnya ini pilar demokrasi kelima setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian ada media dan ini netizen itu buat saya ya saluran demokrasi begitu ya, karena seringkali kita tidak bisa juga mengatakan hal-hal yang bisa yang
bisa disampaikan secara langsung, tapi Betul. dari netizen ini kemudian bisa menjadi satu kekuatan baru, bisa menggerakkan massa, kemudian melakukan penegakan hukum, ya, menyampaikan informasi dan seterusnya. Jadi buat saya ini luar biasa netizen Indonesia ini. Nah, kalau dilihat dari penggunanya memang kita tidak tahu apakah semuanya mendapatkan pendidikan literasi digital itu ya. Betul. Karena literasi digital kalau sudah kita paham pun sama ini seperti pendidikan 4 pilar misalnya. Apakah itu bisa diimplementasikan? Apakah itu sudah menjadi internalisasi dengan diri kita? Apakah sudah inherent begitu? Kalau tidak kan sama aja, kita cuma ngikutin arus begitu ya, ngikutin arus kemudian FOMO istilahnya ya Mbak. Iya, FOMO, kita ngikutin arus aja, tidak menyaring, kemudian hanya sharing saja begitu. Kemudian merasa bahwa ketika kita men-sharing, menjadi orang yang pertama men-share, kayaknya ada kepuasan. Padahal itu belum tentu juga valid ya. Betul. Nah, itu yang sulit begitu. Bahkan belum dibaca dulu ya. Bahkan belum dibaca, ya. Karena kalau dilihat dari penelitiannya biasanya justru yang paling banyak men-sharing without saring dulu itu adalah kelompok ibu-ibu ya dari data itu begitu. Karena ada senang aja begitu share. Nah, itu menurut saya fatal gitu. Karena kemudian bisa menciptakan satu opini bersama. Opininya itu belum tentu positif. Karena kalau positif itu biasanya bukan good news gitu. Kalau sesuatu yang positif itu diresponnya ya biasa, terus tidak menjadi viral. Tapi sesuatu yang negatif biasanya cepat sekali direspon, kemudian menjadi viral, dan itu ada kepuasan bersama. Nah, ini buat kami sih satu keprihatinan ya, bagaimana di medsos ini yang beredar begitu, platformnya macam-macam ya. Di situ kan ada 3 hal yang kita menjadi harus diantisipasi. Itu adalah masalah satu bullying, kemudian kedua adalah judul, ketiga adalah pornografi, whatever lah gitu. Itu yang 3 hal yang kalau kena tuh bisa pidana memang Pak ya. Nah, dari situ tuh kita melihat ya bahwa kerusuhan kemarin kalau dievaluasi dari pihak intelijen, kemudian media seperti ini gitu ya, kita melihat bahwa kemarin tuh ada judul itu pindah ke lapangan gitu Pak. Jadi dengan segala macam hadiahnya, kemudian menyerang ke tempat-tempat tertentu ya dengan mendapatkan hadiah, dan kemudian kita dari Komdigi bisa mengidentifikasi hal tersebut, akhirnya meminta TikTok untuk menutup. Ya, waktu itu kan sempat di take down begitu, ditutuplah yang terkait dengan jualannya. Nah, itu ditutup beberapa hari dengan kesadaran dari pihak TikToknya sendiri. Karena kalau tidak diredam itu bisa lebih rusuh lagi. Nah, ini yang seperti ini, saringnya itu tentu saja dari diri kita, Bu. Kalau misalnya tidak dari diri kita ya, semuanya jadi chaos gitu. Betul. Karena kita ikut arus gitu ya. Kemudian tidak lagi berpikir tentang satu kebersamaan dalam sebuah negara ya. Karena kan ini imbasnya negara kan, Bu, Pak. Jadinya jatuhnya saling fitnah ya tadi. Betul, karena yang disebut medsos ini tadinya untuk saluran informasi, ternyata sekarang menjadi saluran kompleks lagi ya. Kompleks dan untuk menyerang orang Pak. lagi ya. Betul, dan dalam kajian yang saya lihat di media juga bahwa itu adalah salah satu media untuk memecah belah, dan membangun distrust, saling tidak percaya. Saya mungkin tidak merasa tidak percaya ke Bapak dan karena itu dibangun oleh media. Dan kalau melihat dari kajian secara global begitu, memang korporasi media ini begitu, mereka kan bicara tentang modal kapital begitu ya. Berkepentingan dan ujung-ujungnya memang semuanya ekonomi sih. Nah, Bu, ini apa namanya? Kok Bu panggil saya? Oh iya, Mbak. Sekali-sekali Om lah ya. Ya, Mbak Nurul, tadi saya dengar memang ada katanya dengan korporasi global dan sebagainya, lalu juga ada banyak pihak yang terkait lah dengan konten digital ini ya. Kalau kita lihat kan ada perkembangan baru seperti misalnya kayak Italian Brain Rot gitu ya. Nah, itu suatu gejala yang sebetulnya karena begitu tidak terbatasnya lagi sekarang kreativitas itu dengan adanya booming teknologi digital dan mungkin AI, sehingga
beyond daripada yang kita bayangkan gitu. Betul. Itu jadi ada satu kreativitas yang beyond imagination yang sebetulnya nggak realistik. Ya. Dan itu kan tentu sangat merangsang anak muda ya untuk menikmati hal-hal yang tidak realistik begitu. Nah tadi mungkin apakah dari pemerintah juga selain itu nggak bisa ada peran yang lebih aktif, misalnya Kementerian Kebudayaan dan sebagainya itu. Kalau sekarang kan memang hanya kita menerima laporan ya. Tentu selain itu juga ada undang-undang, tapi undang-undang kan sebetulnya sangat general gitu. Kebohongan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi konten seperti Italian Brain Rot itu kan bahayanya tersembunyi, adanya di dalam dan begitu halus sehingga kita mungkin terlambat menyadarinya. Ya. Apakah ada peran pemerintah misalnya untuk lebih bisa menciptakan, misalnya Kementerian Kebudayaan menciptakan konten-konten yang juga digemari untuk melawan itu? Jadi seperti semacam yang justru digemari anak muda supaya mereka tidak berpaling ke sana, kan mereka nggak menyadari bahayanya Italian Brain Rot itu. Jadi ada tokoh-tokoh ada yang pesannya sangat-sangat tidak realistik gitu kan, itu juga merusak gitu. Dan mungkin Kementerian Kebudayaan itu bisa menggalang kreativitas anak muda Indonesia yang sebetulnya juga sama-sama menariknya dengan Italian Brain Rot gitu. Mungkin itu Bu, apakah memungkinkan gitu misalnya upaya yang lebih proaktif ya? Dengan kegiatan yang lebih positif gitu kan? Iya. Karena ini sudah mendunia kan, bahkan mungkin dari arah belahan sana Bu, barat ya, Italian Brain Rot. Kira. Kalau saya sih melihatnya dengan kemajuan teknologi, kemudian AI, menciptakan satu yang tadilah beyond imagination itu ya. Ya memang ini tidak bisa juga bicara bahwa ini tugas kementerian ya. Menurut saya kan ini kreatif dari individu-individu begitu ya. Cuma mungkin butuh satu payung gitu untuk menciptakan kreator-kreator seperti ini. Betul. Nah, karena ini bicaranya hal yang berbeda ya. Tapi kalau saya kan lebih kepada imbas-imbasnya nih. Betul. Karena kita juga seringkali tertipu begitu ya, Betul. tertipu dengan tampilan-tampilan konten seperti itu gitu. Jadi kalau bicaranya soal Kementerian Kebudayaan begitu ya. Bisa saja kita usulkan Pak. Jadi bisa saja kita usulkan begitu. Kalau terkait dengan saya kan Kementerian Komdiginya nih. Oh ya udah lintas ya. Udah lintas, jadi agak-agak itu di Komisi 10. Tapi sesuatu yang memang harus diantisipasi sih. Karena dunianya sedang berubah nih. Dunia kita sedang betul-betul sedang berubah baik dari politik, teknologi dan kemudian gaya hidup, behavior dan sebagainya gitu ya. Jadi kita semua perlu beradaptasi dengan semua itu. Jangan sampai perlu juga lintas kita sektoral juga ya. Karena Betul, selain Komdigi Pak. kan ada budayanya ini juga, terutama literasi digital orang tua juga. Jangan-jangan orang tua nggak paham kali. TikTok tuh dipikir hanya joget-joget, ternyata muatannya banyak kan. Ada judul, ada segala macam. Iya. Seperti yang kayak Mbak Nurul bilang tadi, bahwa penggunanya kebanyakan mostly ibu-ibu ya, yang tadi ya. Kalau untuk sharing Bu, Iya, yang sharing. sharing. Tapi penggunanya kan lebih banyak nih Gen Z. di usia Gen Z. Ya. milenial, Gen Z ya, di Alpha 23% Betul. gitu. Merata sih Bu kalau bicara tentang persentase sih ya. Jadi maksudnya informasi itu kan langsung secara individual, tidak tersaring gitu yang bahaya ya. Iya. Karena sekarang kan juga kayak konten yang dikategorikan negatif itu selain tadi dari luar itu ada Italian Brain Rot, ada juga joget setboard dan sebagainya yang sebetulnya ternyata itu ada judulnya gitu. Betul. Nah ini kan Iya. demikian Di belakang halus itu. ya, Iya. demikian halus sehingga literasi digital para orang tua juga, jangan ini. Nah ini kadang-kadang seringkali kita sadarnya terlambat gitu. Iya, jadi Nah, pada mungkin saat kita masuk ke situ ya, Iya. tahu-tahu dia muncul tuh Betul. Iya. judul gitu. Jadi seluruh kementerian harus melawan ini karena demikian besar ancamannya. Gitu. Tapi judul itu manfaatkan buat negara juga kan, judul itu kan manfaatkan. Oke. Manfaatnya apa Pak? Wah itu mesti bicara di belakang layar itu Pak. Tidak ada, menurut saya sih lebih banyak mudaratnya Mudaratnya, ya ya. daripada manfaatnya. Dan setiap negara punya judul. Gitu. Iya, Ya. mereka negara memang ada yang melegalkan dan Iya. tidak mempermasalahkan Betul. judi, tapi kan di Betul. kita dilarang. Iya. Dan kalau saya tadi baca koran tadi pagi itu ada peningkatan ya Pak ya, pinjol ya Pak. Pinjol itu kalau tahun lalu
November 2024 ya. Hanya berapa triliun, sekarang naik tuh Pak, naik 1,4 triliun begitu. Jadi ada, nah efek dari pinjol itu kan dari judol kan akarnya Pak. Ya, bisa dari judol, bisa dari mana aja. Basis gitu. investmentnya ya gitu. Iya, iya. Oke. Ya ada, dan buat saya juga ada keprihatinan ya, di mana misalnya dari ojol dari ojol itu mereka killing time-nya dengan judol begitu. Itu kan satu lingkaran setan ya Bu ya. Jadi kasihan juga sih ngelihatnya gitu. Ya sebetulnya mungkin kalau Mbak Nurul ini dari Komisi 1 memang terkaitnya hanya di ujungnya saja bahwa ini Komdiji. Padahal sebetulnya terkait dengan masalah perekonomian, kebudayaan dan sebagainya seluruhnya memang bermuara di medsos. Itu kalau diatur di ujungnya aja memang berat pasti. Hanya di undang-undang aja dan memang agak berat ya. Jadi memang harus bekerja sama seluruh lintas sektoral kelihatannya gitu. Betul Pak, apalagi kan dunianya sudah sangat digitalized lah ya, semuanya begitu. Jadi kalau ujung tombaknya itu adalah misalnya Kementerian Komdiji gitu, Komdigi ya itu hanya salah satu aja. Betul. Padahal ya di semua kementerian juga mereka memiliki perangkat ya digital untuk ya semuanya udah ada di sana dunianya gitu. Kadang orang itu berpikir gini Bu, kalau di Komisi 1 mungkin dia ngambil kebijakan untuk undang-undangnya ya. Tapi orang itu bisa begini, kita nggak akan melanggar undang-undang, tapi kita berselancar di undang-undang gitu. Ya, sela-sela itu ya. Itu selalu Pak, bukannya itu selalu begitu Pak. Orang mencari pelanggarannya begitu halus ya. Nah itu nyikapinya gimana kalau kayak gitu tuh? Mungkin itu salah satunya dengan pengaduan dan sebagainya. Cuman kan itu pasif ya. Iya. Ya pengaduan kan ada memang tidak konten. Ini kan kemajuannya begitu pesat, sementara ini kan rigid kan membentuk undang-undang, makanya harus nggak boleh tersusul itu apa kemajuan. jadi orangnya lebih pintar daripada undang-undangnya gitu. Iya. Karena kalau undang-undang yang sudah ada kan yang biasanya digunakan ITE informasi dan transaksi elektronik itu yang ada pidananya, sanksinya dan sebagainya. Kemudian PDP juga begitu ya. Dan ada sih yang terkait dengan undang-undang di KUHP juga ada begitu. Tapi kalau ITE itu memang khusus mengatur iklim dunia digital untuk transaksi elektronik dan satu lagi transaksi elektronik dan perbuatan dan konten yang dilarang Pak. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal konten yang dilarang dan konten negatif itu kan banyak sekali nih. Biasanya memang entah itu pesanan ataupun yang sekarang nih lagi hit banget. Mens rea ya Pak ya. Nah itu juga ada yang mengadukan juga begitu. Jadi ya kita yang menontonnya ya asik-asik aja begitu ya. Tapi ya apakah itu ada dalam koridor etika ataupun seperti apa begitu kita nggak tahu. Nah apakah itu bisa dijerat juga kita nggak tahu ya. Kita ikutin aja, saya juga lagi mengikuti prosesnya begitu karena waktu nontonnya deg-degan juga. Jadi kalau kembali ke topik ya Pak ya, kan bahwa konten di sosmed ini banyak yang berakibat pada hal-hal negatif ya. Kita lihat di samping hal-hal positif bahwa kami ingin menekankan bahwa sekarang terorisme itu tidak muncul secara kasat mata yang bisa kita identifikasi di luar begitu seperti apa, tapi semuanya sudah ada di dunia medsos begitu, baik dalam pelatihannya dan sebagainya. Kita lihat juga kemarin kan ada kejadian di SMA, salah satu SMA di Jakarta begitu ya Pak ya, bahwa korban bullying memendam rasa kesalnya dengan dia kemudian mengedukasi dirinya lah ya, membuat bom dan sebagainya. Itu baru yang tidak terstruktur kan gitu. Nah yang terstruktur itu yang kita harus antisipasi juga begitu. Dan saya percaya bahwa di MPC ini kan kita semua dalam satu kesatuan, kita menjaga toleransi, kemudian kedamaian ya Pak ya, dan persatuan. Mbak Nurul, banyak orang berpikir ya Mbak, kalau undang-undang ITE itu hanya soal pencemaran nama baik. Ini berpikir ya. Tapi disebutkan ada pasal 29 tentang ancaman menakut-nakuti secara pribadi.
apakah doxing atau menyebar data pribadi itu menakuti masuk dalam kategori ini, Mbak? Ini kita nanya ya, Mbak. Menakut-nakuti Betul. ini ya Bu ya, pasal Iya. 29 kan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Betul. Jadi itu kayak seperti intimidasi begitu ya Oke. Bu ya. Intimidasi atau Dalam hal apapun ya? Iya, Oke. misalnya ibu dikirimi sesuatu ke rumah begitu. Kalau ibu tahu sumbernya, nah ibu bisa mengadukan hal ini dengan menggunakan undang-undang ITE ini Oh, gitu. oke. Jadi ada juga saya lupa pasalnya di KUHP juga ada Bu. Betul. Di KUHP Itu nanti juga kita ada. lapornya kemana tuh, Mbak? Kalau Ke kayak polisi lah. gitu? Oh, oke. Ke polisi Bu ini. Kita screenshot semua ya. Iya betul. Terus tentu saja membawa bukti-bukti yang terkait dengan Kejadian, ya. pencemaran nama baik ataupun dengan Ancaman, ya. ancaman ataupun dengan intimidasi begitu. Sekarang ya undang-undangnya sudah semakin rigid sih Bu. Dunianya sudah sangat menjadi apa sih individualis juga akhirnya. Ada apa sedikit kita ngadu, ada apa sedikit mengadu. Buat saya pribadi ya Bu ya, buat saya pribadi nih Pak, ini paradoks aja Betul. gitu. Paradoks yang tadinya kita hidup itu kayak rukun tetangga, gotong royong, kebersamaan. Tapi semakin dunia modern ini semakin menjadi individualis ya. Jadi kita ngelihatnya patronnya jadi seperti patron barat nih ya gitu ya. Saya agak miris juga sih. Apa-apa di viral, di video ya. Dan semua yang apa ya bertetangga itu jadi sangat hati-hati sekali gitu. Kan ada komplain apa. Viralin. Kan kalau waktu dulu kan kita sih nggak cuma permisi Betul. aja begitu. Iya, Kalau iya. sekarang kayaknya Penuh hidup toleransi bertetangga dulu ya. itu agak deg-degan gitu. Apa nih gitu? Maksudnya? Kok Salah kiblatnya ngomong semua ya. jadi ke barat gitu Iya. ya. Iya. Apa aja bisa dikriminalisasi Betul, gitu. dilaporkan tiba-tiba Betul, Pak. gitu. Itu sih agak paradoks nih. Nah sekarang ini kan ada, kalau di luar negeri kita udah mulai mendengar ya adanya pelarangan pembatasan media sosial untuk anak-anak ya. Itu yang 16 tahun Jadi itu mungkin ya, kan salah satu upaya yang memang bukan hanya dari sisi hukum koridornya, tapi pencegahan kan. Ya. Terus mungkin menunggu mature-nya ya anak-anak ya, supaya mereka bisa lebih dewasa, lebih bisa menyaring. Apakah itu juga akan mulai diterapkan di kita di Indonesia? Iya, pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan PP Tunas ya Pak, tunggu anak siap. Jadi sampai 16 tahun dilarang begitu ya, dilarang menggunakan medsos. Saya kira ini satu sikap yang bagus lah. Karena memang kalau anak-anak dibiarkan ya dia tidak menikmati masa kecilnya, kemudian berinteraksi secara sosial begitu. Saya kira kita melihat dari banyak hal kenapa sampai di Australia ini sekarang malah sudah menjadi undang-undang. Di kita kan belum menjadi undang-undang. Tapi sedang proses itu bagaimana, Mbak? Sedang proses tapi belum proses. Kan sekarang baru PP saja berupa peraturan presiden terus nanti peraturan menterinya begitu ya. Berarti sekarang lininya masih di keluarga masing-masing ya. Betul Bu, jadi belum ada sanksi juga. Nantinya akan ada sanksi begitu. Nah ini perjalanannya masih agak panjang. Kalau kami di komisi mendorong ini supaya jadi undang-undang gitu. Kita mencontoh kepada di Australia, mereka sudah menerapkan ini begitu. Kemudian dendanya sangat tinggi sekali, bukan kepada penggunanya tapi pada platformnya. Karena platform itu kan dia punya algoritma Pak, di mana dia algoritma itu bisa menyaring usia pengguna. Jadi seharusnya dia tidak memasukkan hal-hal yang semua konten untuk anak usia 16 itu langsung cut itu dari platform itu mereka punya alatnya begitu, algoritmanya. Dan sudah ada dasar hukumnya ya. Kalau di Australia, Iya, kita betul. banyak negara barat juga mencoba untuk mereka baru wacana saja melarang, tapi semuanya belum menjadi undang-undang. Baru Karena satu mungkin nih. pelaksananya sulit juga. Sulit juga karena Betul. ya, Kalau orang dengan tuanya korporasi kasih ya tadi, susah Pak. juga. Iya, Ah, betul, dan- makanya. Dan kemudian pernah ada satu kejadian juga di Australia itu sudah terjadi. Yang didenda adalah platformnya dan kenanya jutaan dolar Australia, Pak. Jadi itu membuat mereka juga kapok gitu. Nah, kuncinya memang kolaborasi. Oke, kolaborasinya antara platform orang tua dan kita menerapkan pada anak-anak, ada parenting control dan sebagainya gitu. Buat saya ini hal yang baik ya, karena di samping yang bagus-bagus juga banyak hal-hal yang negatifnya itu yang memang nggak bisa direm ya Pak ya. Jadi tiba-tiba perilaku anak itu sudah sangat dewasa sekali. Mereka sudah sangat narsis gitu. Kemudian narsis menciptakan hedonis ya. Dan jadi konsumtif gitu. Jadi buat saya ini mata rantai yang
buruk lah. Konten-konten juga sekarang kan lebih berbahaya ya. Jadi kayak orang konten bisa nyetop truk lagi jalan terus tiba-tiba meninggal. Itu kan Kemudian sebetulnya kadang suka dijebak kejadian sebenarnya tidak seperti itu, Iya. pas di tengah di video gitu-gitu ya. Iya. Terus jadi yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Tapi betul Bu. susahnya kan sekarang itu juga kayak belajar sekarang kan memang tidak hanya offline tapi juga Betul. pakai online ya. Betul. Anak-anak SD dan sebagainya. Nah ini makanya mungkin tidak hanya Komdiji hanya di ujung aja begitu berat tugasnya. Jadi Iya. kebudayaan, Departemen Pendidikan dan sebagainya kan Betul, ini Pak. untuk kalau- sebenarnya bisa bermata dua kan, bisa baik bisa buruk. Benar. Kalau di Komisi Penyiaran, kalau KPI ya, Komisi Penyiaran itu Iya masuk Pak, ke masuk di kami iya. mitranya. Itu kan sering sebelum digital itu kan sering sinetron anak-anak model itu kan bullying kan Iya. ya. Iya. Tapi sampai sekarang kan nggak pernah di stop itu kan. Iya betul. Iya, Hedonis kan mulai dia dari sinetron nih. Itu ya kan. Pak. Seperti yang Iya. sedang berlaku sekarang flexing. ya, Flexing Pak. itu kan Flexing, iya. sebetulnya dari mulai sinetron dulu. betul. Memang saya menyadari ya Pak ya, kerja KPI ini kan mereka melakukan sensor terhadap penyiaran Iya. TV begitu ya. TV bukan bioskop kan ada si Lembaga Sensor Indonesia LSI. Betul. Kalau ini KPI memang tugasnya menyensor yang ada di TV begitu dan Harusnya. tidak bisa yang ada di platform dia tidak Betul. bisa Netflix nggak bisa tuh karena mereka nggak. Nah itu yang sedang kita membuat undang-undang Betul. penyiaran juga Pak. Jadi fungsinya KPI itu nantinya tidak cuma menyensor yang ada di siaran nasional ya Pak ya. Iya. Nah cuma saya mengerti juga sih seringkali juga kayak beberapa hal itu terus pemilik TV-nya nanti protes gitu kan. Iya. Itu juga yang susah. Jadi Begitu begitulah. kompleks ya. Karena yang sekali. gemari yang itu kan. Iya begitu, bukan cuma pemilik TV, produsernya juga gitu. Jadi toleransinya jadi banyak gitu. Kecuali memang yang sifatnya misalnya SARA Iya. gitu ya Pak ya. Kayak kemarin kan ada Apa? apalah satu yang kemudian di demo Oh. banyak gitu. Iya. Saya ngeliatnya itu dari sinetron itu anak-anak itu wah belajar menginterpretasi temannya, menekan temannya kan cepat film, apalagi Korea itu film Korea. Iya. Isinya cuma bullying aja isinya kan. Kalau sekarang udah diatur kan yang lebih klasik tradisional ya. Jadi kayak misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, terus dan sebagainya. Bullying juga. Tapi yang lebih kontemporer itu memang kajiannya perlu cepat gitu ya. Lebih cepat dari perkembangan yang ada. Betul, kemajuannya lebih cepat Iya. Pak. Kayak sinetron- Dari undang-undangnya sendiri. Iya. Flexing kan dipikir wah dikagumi itu ratingnya tinggi. Padahal tidak sadari di belakang kan. Nah kajian ini yang mungkin rekomendasi buat KPI, buat ini kan harusnya Betul, Pak. dari Makasih. pakar-pakar ini sebenarnya. Jadi memang kerja Tapi semua pihak ini. termasuk influencer itu ya Bu ya. Ya. Influencer itu kan sering juga menarasikan hal-hal yang menurut mereka saja, tapi tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya Betul. bisa mengganggu Betul, stabilitas betul. ya stabilitas. Lebih pragmatis lah mereka ya. Kepentingan pribadi Nah, lah. Ya. berbicara influencer ya Mbak Nurul, ada harapan kan Mbak? Karena riset yang menyebutkan konten positif punya endurance lebih lama dan menjangkau audisi lebih luas. Bisa dibilang konten negatif itu viral sesaat, kemudian hilang kemudian. Sedangkan konten positif itu hilang. Apakah konten positif itu termasuk investasi jangka panjang? Saya kira iya ya, lama-lama orang akan menyadari. Saya berpikirnya ya, lama-lama orang akan menyadari dan mengedukasi dirinya dari pelajaran-pelajaran bagaimana men-sharing without sharing itu gitu, dan kemudian menjadi satu gejolak-gejolak gitu ya, dan akhirnya memecah belah. Kecuali memang orang-orang yang suka hidup dalam konflik kan gitu, ada juga kan Drama sengaja ya. memang yang membuat konten-konten seperti itu. Dan seringkali bot-bot juga bekerja untuk kepentingan individu, kelompok ataupun korporasi gitu. Jadi ya kalau pertanyaannya seperti itu ya akhirnya kembali kepada diri sendiri sih Bu. Sensornya memang sensor mandiri ya. Jadi di dalam keluarga begitu kita punya anak ya ngomong ke whoever lah yang bisa kita sampaikan Kita reach, begitu. ya. Iya karena kalau melihat dampaknya itu bisa sangat luas sekali, karena kan kalau bicara soal media digital seperti ini tidak ngomong lagi menit tapi pada jam yang sama, detik yang sama itu bisa kita lihat ya. Seringkali juga yang
orang tuanya juga tidak menyadari kan. Jadi mungkin boro-boro bisa kasih ini ke anaknya. Literasi digitalnya mereka juga masih kurang gitu kan. Betul, Pak. Padahal di luar, wah pertumbuhannya, perkembangannya demikian Dan dahsyat. banyak juga orang tua yang biar anaknya diem justru dikasih aja. Itu benar sekali. Jadi saya melihat ya Bu ya, teman-teman saya ya, Rata-rata ya, ya. teman-teman saya yang seringkali justru pekerja lah ya Bu ya. Mereka mau anaknya tidak ada yang Ganggu. tidak ada daycare buat Ya. anak-anak begitu, tidak bisa menitipkan. Jadi untuk membuat anaknya tenang itu ya dikasih gadget, Ya. terus tidak disaring. Saya ngelihatnya juga, aduh kok gitu ya, padahal orang deket, maksudnya orang di rumah gitu, ngelihat Iya. anaknya dikasih gadget terus ya udah ngelihat segala macem gitu. Miris aja. Ya jadi mungkin tadi kan dari awal saya sempat bertanya tentang apa Kementerian Kebudayaan. Jadi memang sangat relate dengan kebudayaan sebenarnya karena Iya. ini demikian kompleks kan. Iya. Betul. Ada perekonomian, ada masalah pendidikan, kebudayaan. Sedangkan Komdijih yang di ujungnya aja nggak boleh ini nggak boleh itu kan. Tapi ini sebenarnya kerja semua kan membentuk mindset sebenarnya apa Benar. keuntungannya dan bahayanya dan apa namanya dari medsos kan. Nah kalau Ibu nih sebagai anggota Komisi 1 nih, saran Ibu kepada penonton MBC TV apa Bu? Iya, kalau buat saya sih Sebagai- kembali ya, Pak Iwan, kembali kepada literasi digital itu penting. Betul. Untuk memberikan kisi-kisi mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang buruk. Kemudian itu menjadi satu pedoman kita untuk tidak asal upload, tayang, membuat konten ataupun men-share. Jadi semuanya di situ kita dapat pakemnya gitu. Dan kalaupun kita tidak sempat mendapatkan pendidikan tentang literasi digital itu, ya semuanya kembali kepada diri sendiri. Ukurannya adalah norma ya Bu ya, norma dan etika yang berlaku di kita sebagai orang Indonesia gitu. Jadi apakah ini pantas atau tidak? Karena ini kan yang ditawarkan semuanya budaya global Pak. Jadinya semuanya menjadi apa ya, uniformnya udah seragam begitu ya, seragam. Dan kalau kita melihat tendensi bahwa perilaku manusia sekarang yang tidak memikirkan orang lain ya, seringkali begitu, yang penting Individu, saya, ya. yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya ini, saya itu begitu. Dan itu terjadi di dunia global. Jadi saya pikir kita sebagai orang Indonesia punya pakem-pakemnya yang disebut budaya tadi. Budaya kan salah satunya adalah etika, moral, kemudian nilai sebagai sebuah bangsa itu seperti apa begitu. Nah ini tetap disosialisasikan gitu ya. Dan Kerja bersama lah ya sekarang. Jadi jangan terus kita menjadi yang diajarkan oleh mereka dan akhirnya etika itu hilang. Etika hilang, kemudian kebersamaan hilang dan rasa menghormati satu dengan yang lain juga hilang. Semuanya suka-suka aja jadinya gitu. Nah ini yang mungkin kita harus sosialisasikan terus pendidikan etika moral. Kalau kita kan suka jalan pagi ya Pak ya, di dalam olahraga misalnya atau anak-anak di mana dalam diskusi-diskusi. Saya kira ini tetap membangun kebersamaan kita sebagai sebuah nation gitu, warga negara gitu ya. Dan mungkin ini bukan hanya tugas pemerintah ya, artinya kalau menurut saya tadi kan dengan yang disampaikan Bu Nurul, untuk membentuk ini mungkin juga kerja semua pihak, jadi rumah-rumah ibadah, lembaga pendidikan, Iya Pak. komunitas-komunitas, jadi Betul, komunitas itu itu harus yang broad spektrum ya, gitu Broad harus luas spektrum. banget. Karena kalau cuman hanya pemerintah ya berat sekali, ini dari keluarga. sinar. Iya, kolaborasi pokoknya nggak bisa Ya. Pak kalau kerja sektoral gitu. Jadi menghimpun sama stakeholder ya, Ya, sama ya. Ya sekarang kementerian banyak Bapak bayangkan ya, kementerian banyak. Saya membayangkan koordinasinya juga seperti apa. Kita tidak tahu. Yang penting bahwa nilai itu kita punya gitu loh. Kalau dunia berubah pun kita tetap orang Indonesia loh. Gitu. Sebetulnya Kalau ya. saya tuh pengennya kayak gitu. Soalnya kalau nggak kita menjadi seragam, menjadi orang yang di drive oleh teknologi, ya. Jadi teknologi ya mendrive kita, dia diciptakan untuk kayak gitu kok. Ujung-ujungnya kapital gitu. Value-value yang itu kita harus kembangkan lagi. Dijaga. Betul. Dan ujung-ujungnya ya kalau kita lihat mereka punya apa agenda, namanya ya agenda-agenda tertentu ya, yang mereka ingin manusianya seperti ini kan kita semuanya di drive sama algoritma Bu. Betul. Tiba-tiba
itu semuanya terekam gitu. Iya. Dan harusnya yang bertanggung jawab itu ya pemilik-pemilik platform itu. Betul. Dan data kita disedot loh oleh mereka gitu ya. Iya. Nah kalau saya memikirkan mungkin kita masih alhamdulillah Indonesia jauh lah dari sana. Tapi kan Betul. yang saya bilang bahwa dunia itu ada di tangan kita per detik saat itu Per juga detik. begitu ya. Jadi kalau misalnya kita someday bisa jadi zombie-zombie yang dikendalikan oleh teknologi itu gitu. Serem banget. Ya, iya kan, ngeri kan? Ngeri. Sekarang mereka menciptakan robot, Betul. populasinya berkurang begitu ya di negara-negara maju itu kan populasinya berkurang kan. Iya. Jadi kelahiran berkurang begitu karena mereka lebih suka berteman, menikah misalnya dengan ChatGPT ataupun dengan Robot. robot ya itu kan sudah di luar Kalau nalar kita hal-hal gitu. semacam itu tuh Mbak Nurul itu pasti ada penyampaian kan untuk ini sedang terjadi saat ini, pasti ada dong penyampaiannya kepada Komisi 1. Oh iya Bu, kita selalu update dengan Iya. dengan situasi terkini Iya, begitu ya. betul. Apalagi kan ini menyangkut pertahanan sebetulnya. Iya. Ketika kita bicara tentang kemajuan teknologi, ini pertahanan. Ya. Betul. Ketika kita berbicara tentang pangan, itu Iya. ketahanan nasional itu gitu. Iya. Dan ketika kita bicara tentang gaya hidup ataupun ya itu yang disebut bahwa Karena behavior orang Indonesia kok berubah. Itu Berubah. ketahanan loh sebetulnya. Nah itu aku senang banget tuh yang soal yang kita tetap harus menjadi value sebagai orang Indonesia. Nah di Komisi 1 tuh langkah-langkah apa untuk supaya kita tetap menjadi seperti itu Mbak Nurul? Kalau kita kan bicaranya undang-undang ya Bu, Iya. undang-undang yang misalnya ya tadi terkait dengan pencemaran nama baik Iya. ataupun perundungan dan sebagainya. Nah ini kan dipayungi dalam undang-undang nih, ada sanksinya begitu. Jadi artinya di situ dikatakan lo jangan seenaknya dong kalau ngata-ngatain orang bullying. Betul. Kayaknya udah mendehumanisasi gitu. Ada nih berarti Ya. itu kan sudah kriminal sebetulnya, sudah pidana. Kemudian yang ngata-ngatain orang ya samakan bullying gitu, intimidasi dan pelecehan itu semuanya sebetulnya sudah diwadahi oleh undang-undang. Jadi pemerintah sebetulnya sudah punya perangkat itu dan namun seringkali di tingkat implementasinya kurang sih Bu dalam hal misalnya kita melakukan pengaduan kemudian ya seringkali juga yang ini saya bilang tadi paradoks ya. Ibu bayangkan ya, saya ngelihat di TV seorang anak di Jawa Timur mengadukan karena ibunya menyuruh dia menyapu, nggak mau tuh anaknya gitu. Dianggap itu kekerasan. Nanti ke polisi apa betul, gitu. Betul. Ini kan bagaimana kayaknya aneh zaman banget dulu ya. kita disabet ya. Betul Bu. Jadi buat saya kadang-kadang nggak masuk akal ya. Buat kita sesuatu yang dulu biasa-biasa aja kuku panjang geprek gitu ya. Terus sekarang anak-anak sudah sangat reaktif sekali, mereka menganggap itu kekerasan. Jadi apanya sih yang salah gitu ya? Ya itu mungkin secara etikanya berubah, behaviornya berubah, Value-nya jadi nggak ada berubah. value-nya berubah. Ya, Iya. akhirnya semuanya Dia pakai jadi prosedural yang formal kan. Value-nya hilang. Hilang. Jadi akhirnya susah ngaturnya ya. ya harus ini sih Pak, identitas kita sebagai sebuah bangsa tuh harus terus dibangun ya. Betul, betul. Nah, mungkin di pemerintahan itu mungkin yang lead ini adalah Kombiji ya, artinya untuk mencegah bahayanya bahayanya media sosial, bahayanya konten negatif dan sebagainya. Tentu yang stakeholder-nya kan banyak ya gitu. Betul. Termasuk ada bisa masuk ke pertahanan bisa, ke budaya bisa, ke pendidikan bisa, Pendidikan, kan, ya, betul. Iya. begitu luas. Tapi lead-nya kan kalau di pemerintahan di Kombiji ya, atau di pertahanan barangkali. Kalau ini apa-apa sih di Komdigi sih, Komdigi. karena Komdigi juga mempunyai wewenang untuk bisa men-take down gitu ya, Ya. dan itu diperbolehkan dalam undang-undang. Namun seringkali juga platformnya meminta persyaratan dengan persyaratan tertentu, alasannya apa begitu, apakah mengganggu stabilitas nasional gitu. Karena kan saya kebetulan di partai juga ada di bidang media ya Bu ya. Jadi saya bekerja juga Relate dengan sana ya. relate ke sana. Kita tahu mana yang misalnya sifatnya hanya membuli, menjelek-jelekan individu atau organisasi. Nah, kita udah mulai bergerak nih sebagai sebuah keluarga besar itu gitu. Apalagi AI itu ya serem banget. Ya, itu juga Seperti kita, harus tapi diatensi Ya itu betul ya Bu ya. relate brain rot itu kan Iya benar. Iya.
dengan adanya AI makin menjadi-jadi kan. Menjadi-jadi. Itu benar-benar nggak kita bayangkan, nggak bisa bayangkan. Iya. Buat anak-anak itu nggak bisa bedain ini Mereka nggak bisa realistis bedain. atau Iya, beneran kan itu jadi makanya. rusak Betul. jadinya mereka. Iya. Betul. Saya pernah tertipu Bu beberapa kali ya. Tapi sekarang juga saya ngelihat bahwa produksi AI itu ada juga yang like-nya begitu. Iya. Memang mereka melihat itu sebagai sebuah hiburan. Mungkin yang like content creator tuh. Kalau nggak orang yang digital, wah ini keren nih. Yang keren-keren Gitu ya. kan kayak yang ya kalau ngelihat di Reels hiburan-hiburan ya anak-anak lagi sekarang tarian-tarian apa sih yang lagi beken itu Iya. dengan lagu tertentu. Saya ngelihatnya sebagai hiburan, tapi kita tahu itu AI. Ya. Pernah juga di masa-masa awal itu kita tertipu tuh Bu sebelum Iya. AI-nya masif seperti sekarang. Jadi ada propaganda dari satu provinsi tertentu, saya like begitu, tapi ternyata loh ini Salah. saya di warning gitu, itu hati-hati Rul, itu AI gitu. Gitu ya, terus saya langsung Jadi batas antara hiburan ke yang bahaya itu tipis sekali kan bergeser pelan-pelan. Nah sebenarnya ini butuh kajian para ahli kan sudah. Kalau orang tua atau masyarakat biasa mungkin ya nunggu ini bahaya apa enggak, terlambat menyadarinya ya. Dan yang Iya. paling bahaya ya seorang tokoh dia tidak berbicara seperti itu dengan AI seolah-olah dia berbicara seperti itu. Betul, Bu. Nah, itu yang bahaya. ya itu ya kan? bahaya, muka kita di cloning, Iya. suara kita di cloning. Betul. Akhirnya ya itu yang kemudian terjadi ya, Memprovokator kan disinformasi begitu dan memprovokasi ya. Iya Mungkin Pak. sekarang yang baru diatur kayak misalnya tadi cloning tokoh diganti Iya, dan sebagainya. betul. Tapi itu kan real yang saya bilang itu mungkin lebih klasik ya. Iya. Tapi yang lebih bahaya untuk generasi mendatang itu yang seperti brain rot tadi. Iya. Itu merusak benar-benar dia nggak bisa bedakan antara mana yang real, mana yang absurd gitu ya. Karena Sehingga dia dunianya udah itu ya Pak. iya dipikir waduh ini dan jadi perilakunya jadi aneh-aneh kan. Kalau kita lihat sekarang ada anak kecil perempuan umur sekian tahun terus membunuh ibunya Iya, itu kan aduh, itu kan apa yang mempengaruhi gitu? Apakah mungkin ya? Itu ada pengaruh dari yang Betul. teknologi yang sekarang ada gitu. Iya. Yang Ngeri ya. Jadi kalau kita mau membuat undang-undang, kan butuh waktu nih Bu. Bikin Iya. undang-undang tuh nggak bisa cepet gitu ya. Karena kita kan desaknya sih. antara parlemen dan pemerintah itu harus satu bikin draft begitu bersama-sama dengan pemerintah. Belum dalam prosesnya itu mengundang masyarakat, akademisi pakar, dan ya. sebagainya, pakar ya Bu ya. Kemudian uji publiknya kita pergi-pergi dulu tuh ke universitas-universitas apakah ini Sementara oke gitu. perkembangan yang ada di luar Di luar tuh tiap cepet, hari. Ini kita bikin undang-undang penyiaran Bu 12 tahun sampai hari ini belum kelar. Karena apa? Kemajuan teknologi muncul. Nggak bisa kita ngomongin pasal-pasal tentang dunia penyiaran saja. Karena sudah ada platform yang harus kita atur juga. Terus pertanyaannya apakah mau dipisah? Tidak gitu. Akhirnya disatukan. Nah itu tuh butuh waktu lagi. Sementara kita dikejar waktu karena kita harus menyelesaikan undang-undang yang lain gitu. Sebenarnya salah satunya adalah dengan pengaduan itu ya. Jadi yang update ya masuk sebagai bahan kan. Iya. Betul. Cuman kadang-kadang ini kalau belum disadari itu bahaya, belum diadukan juga kan. Wah ini masih hiburan, masih menghibur. Iya. Atau sebenarnya, wah ini Itu kontennya di masalah belakang itu. sebetulnya ada apa merusak anak-anak, atau ada human trafficking, atau ada trading, atau ada judol gitu kan. Iya. Jadi benar-benar membutuhkan partisipasi dari masyarakat semuanya untuk Iya. lebih aware, ya kan, Iya. Mbak Nurul? Iya. Kalau bicaranya kita sebagai orang tua pasti kita paham lah. Tapi kalau bicara ke anak-anak muda, suka-suka gue lagi nikmatin hidup gitu ya. Kan susah. Orang tua juga banyak, wah ini asik nih, jangan gitu. diganggu gitu kan. Kalau kita mikirnya, gitu. Udahlah, Karena masih nyantai. nyangka itu hiburan kan gitu. Oke. Oh yang flexing aja yang like-nya banyak sekarang. Iya. Betul Iya. itu. Padahal yang- Entertaining kan. Mandi lumpur banyak yang ngeliat itu. Kalau saya mau upload tuh Bu, itu mikirnya nggak cuma sekali. Misalnya saya kegiatan hari ini, memang di samping sibuk karena saya kan tidak menggunakan admin orang lain ya, Ya, tapi sendiri saya kelola sendiri gitu. Itu untuk naikin tuh mikirnya nggak cuma sekali. Kadang kegiatan hari ini baru saya berani malam setelah saya evaluasi. Kata-kata pun setiap kata saya pilih gitu, supaya soft dan tidak menimbulkan gejolak lah. Even waktu ya kerusuhan saya juga memilih kalimat-kalimat itu yang tidak memprovokasi gitu. Iya pasti. Jadi kita yang nonton 70.000 lu. Hari ini kita nonton podcast ini 70 orang. Oh iya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Iya, amin.
Ya memang ini saya pikir kerja yang yang pasti nggak ada habis-habisnya. Betul. Sesuai dengan perkembangan digital yang ada kan. Betul. Harus terus bangun. Kalau kita lengah sedikit, wah udah kontennya udah kemana-mana. Mungkin ada perkembangan-perkembangan lain ya. Jadi kita sih berharapnya, saya berpesan sih kita sebagai orang Indonesia tadi kembali bahwa kita memiliki nilai-nilai yang kita anut, value yang kita anut sebagai orang Indonesia. Saya kira ini harus terus dijaga begitu dan terus dilestarikan dan tetap ada di sana sebagai sebuah entitas dari masyarakat global. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama. Sahabat MPC, perbincangan ini menyadarkan kita bahwa menjaga ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Jika dunia digital kita terus didominasi konten negatif, taruhannya adalah krisis nilai moral bagi generasi muda Indonesia di masa depan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan sensor mandiri terhadap apa yang kita konsumsi dan apa yang kita bagikan. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi kreator yang memproduksi narasi positif demi iklim digital Indonesia yang lebih aman dan nyaman. Terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama Bu Runo. Terima kasih Pak juga Pak Rusnanda. Iwan. Terima kasih Halo, Pak Pak Nurul. Iwan. Oke, terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan untuk nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.